Wahai Bilal, kumandangkan azan, gembirakan aku dengan azan. Sungguh dengan suara azan, dengan aku mendengar azan panggilan Allah Subhanahu wa taala, mampu menenangkan hatiku, mampu memberikan kegembiraan dalam ruh dan jiwaku, kata Sayyidina Muhammad. Allah. Ini kok ada yang benci sama suara azan, hadirin? Ada yang gak suka sama suara azan?
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad wa qad ja'alana min khairil ummad min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala Sayyidina wa habibina wa syafiina wa nuri qulubina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, para kiai, para habaib, para asatid, para orang tua, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah yang saya muliakan, yang saya hormati, terlebih khusus sahibul bait, sahibul wasilah yang dimana pada malam ini telah menjadi sebab musabab berkumpulnya kita pada kegiatan rutin Majlis Ta'lim Liwa'ul Habib yang selalu senantiasa diadakan setiap malam Sabtunya. Keluarga besar Haji Boin beserta dengan anaknya saudara saya Haji Ajat, ya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Dan juga para tuan guru kita yang lainnya, Ustaz Ahmad Syaifullah, Al-Habib Butsi, Al-Habishi, Ustaz Kamal, Ustaz Ragib, dan juga tadi yang terlebih dahulu meninggalkan daripada majlis malam ini Ustaz Muhammad Nur Fauzi beserta dengan para asatid yang lainnya yang mohon maaf mungkin tidak tersebut, namun tak mengurangi rasa hormat kita semua kepada tuan guru yang dimana wajib untuk selalu senantiasa kita taati, kita hormati, kita ikuti, dan senantiasa kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya. Amin. Allah sehatkan badannya. Amin. Allah menangkan setiap langkah perjuangannya. Amin. Allah berikan kekuatan, kesabaran serta keistiqomahan untuk selalu senantiasa bisa terus membimbing kita semua, mengajak kita semua, mengingatkan kita semua, dan merangkul kita semua untuk senantiasa berada di jalan Allah dan jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga segenap para hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, segenap pemuda-pemudi, para pecinta Sayyidina Muhammad, yang dimana selalu senantiasa setiap malam Sabtunya hadir duduk kumpul kita di Majlis Liwa'ul Habib, tak lain tak bukan semata-mata kita untuk ingin selalu senantiasa mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan baginda Nabi Muhammad. Kita hadir duduk kumpul setiap malam Sabtunya tak lain tak bukan untuk kita mengikatkan ruh dan jiwa kita, mengikatkan hati kita, pikiran kita, setiap langkah-langkah kita untuk selalu senantiasa mengikuti daripada baginda Nabi Muhammad. Di mana akhir daripada zaman seperti saat ini, seluruh sedang bingung, sedang dilena berbagai macam musibah, berbagai macam bencana, baik zahir maupun batin. Berapa banyak sekarang umat Nabi Muhammad mereka yang kosong hatinya dari Sayyidina Muhammad. Dia gak kenal sama Nabi Muhammad, dia gak kenal sama syariat Nabi Muhammad, dia tidak mengetahui apa-apa yang membahagiakan hati baginda Nabi Muhammad. Sampai Nabi itu kalau lagi pengen seneng, Nabi ini kalau lagi sumpek, Nabi kalau lagi sedih, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Nabi panggil salah satu muadzinnya Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Dipanggil Sayyidina Bilal, apa kata Nabi? Wahai Bilal, senangkan aku dengan suara azan. Wahai Bilal, kumandangkan azan, gembirakan aku dengan azan. Sungguh dengan suara azan, dengan aku mendengar azan panggilan Allah Subhanahu wa taala, mampu menenangkan hatiku, mampu memberikan kegembiraan dalam ruh dan jiwaku, kata Sayyidina Muhammad. Ini kok ada yang benci sama suara azan, hadirin? Ada yang gak suka sama suara azan, ada yang terganggu sama suara azan, sedangkan itu yang membahagiakan Sayyidina Muhammad.
Kaifa nahna? Bagaimana keadaan kita kalau begini? Kita diam, nggak cemburu, nggak peduli, bodoh amat. Kaifa nahna? Gimana keadaan kita kalau sekarang di hadapan kita ada Nabi Muhammad? Hadirin, ikhwani, saudara-saudara yang kumuliakan, ini Sayyidina Bilal menjadi mulia, bahkan terdengar suara sendalnya oleh Sayyidina Muhammad ada dalam surga, sedangkan Sayyidina Bilal masih hidup. Dipanggil Sayyidina Bilal sama Nabi Muhammad. Ya Bilal, amalan apa yang kau kerjakan sehingga aku mendengar suara sendalmu terdengar ada dalam surga? Nabi Muhammad mendengar suara sendal Sayyidina Bilal ada di dalam surga, sedangkan Sayyidina Bilalnya masih berada di dunia. Hadirin, bukan orang yang hebat, bukan orang yang tampan, bukan orang yang kaya, bukan seorang yang jagoan dalam berperang, bukan orang yang senantiasa hebat dalam ibadah. Hanya mantan seorang budak yang dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar karena mempertahankan kalimat Allah, Allah. Ketika diketahui oleh tuannya bahwa Sayyidina Bilal telah mengikuti ajaran Sayyidina Muhammad, habis disiksa Sayyidina Bilal. Dicambuk, dijemur di padang pasir yang begitu panas, luka badannya, dijemur di pasir yang begitu panas. Itu kita kalau zamannya di Hadramaut nih Ustaz Ahmad Saifullah, Habib Qudsi, kita yang sampai ke sana nih, Indonesia panasnya nggak ada apa-apanya. Hadirin, Indonesia panasnya nggak ada apa-apanya, masih biasa, tapi kita kegerahan. Itu zamannya di Hadramaut, kalau kita buka saat datang musim panas, kita nyalain tuh air keran, mendidih tuh air keran. Hadirin, mendidih, saking panasnya cuaca yang ada di negeri Syam sana, yang ada di negeri Saudi, negeri Arab sana. Ini dijemur Sayyidina Bilal, nggak cukup sampai di situ, ditiban oleh batu yang begitu hebat besarnya, tapi tetap Sayyidina Bilal mempertahankan daripada keimanannya kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Bilal seorang muadzin, seorang muadzin yang senantiasa diperintahkan oleh Nabi untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad dengan melantunkan suara adzannya. Memiliki suara yang indah, memiliki suara yang lantang, badannya kecil, kurus, hitam, tapi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki derajat yang tinggi. Kalau seandainya suara sendal Sayyidina Abu Bakar yang didengar oleh Nabi Muhammad berada dalam surga, kita beralasan, wajar beb, Sayyidina Abu Bakar beb, mertuanya Nabi. Wajar beb kalau Sayyidina Abu Bakar suara sendalnya terdengar dalam surga. Kan Sayyidina Abu Bakar yang menemani Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, wajar suara sendalnya ada dalam surga. Kalau seandainya suara sendal Sayyidina Umar yang terdengar dalam surga oleh Sayyidina Muhammad, ini kita yang hadir beralasan, wajar beb Sayyidina Umar, seorang yang hebat, nggak bisa melihat kemungkaran, bahkan salah satu daripada mertuanya Sayyidina Muhammad. Sayyidina Umar juga mertuanya Nabi Muhammad. Wajar kalau suara sendalnya terdengar dalam surga beb. Kalau seandainya yang terdengar suara sendalnya Sayyidina Utsman, kita beralasan lagi, Sayyidina Utsman beb, menantunya Nabi Muhammad. Sayyidina Utsman mengeluarkan hartanya, habis hartanya untuk memperjuangkan daripada syiar agama Islam. Wajar kalau suara sendalnya terdengar sampai dalam surga. Kalau seandainya yang didengar oleh Nabi Muhammad suara sendalnya Sayyidina Ali, paling bisa kita beralasan kembali. Sayyidina Ali, menantu kesayangan Nabi, orang yang hebat, orang yang alim, orang yang rela mengorbankan ruh dan jiwanya untuk menggantikan posisi tidur Nabi Muhammad. Sedangkan Sayyidina Ali mengetahui saat itu, malam itu, orang-orang kafir sedang mengepung rumah Nabi untuk membunuh Sayyidina Muhammad. Wajar kalau suara sendalnya terdengar dalam surga. Tapi ini yang didengar sama Nabi Muhammad suara sendalnya Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal, seorang muadzin yang suaranya lantang, mengajak, menyerukan daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam, orang-orang yang beriman bergegas datang ke masjid untuk melaksanakan sholat. Ditanya sama Nabi, apa amalan apa yang kau lakukan wahai Bilal? Hakikatnya Sayyidina Bilal, aku nggak punya amalan apa-apa ya Rasulullah. Aku nggak punya amalan apa-apa. Tapi tidak pernah aku selesai wudhu, melainkan setiap selesai aku mengambil air wudhu, aku melaksanakan sholat sunnah wudhu 2 rakaat.
Selalu setiap habis wudhu, sholat sunnah wudhu 2 rakaat hadirin, dapat kemuliaan yang luar biasa. Suara sendalnya kedengeran dalam surga walaupun Sayyidina Bilalnya masih berada dalam dunia. Setiap wudhu selesai dua sholat sunnah rakaat, 2 rakaat sholat sunnah setelah wudhu. Kita kadang wudhu aja malas apa enggak? Wudhu aja malas, tempo habis wudhu sholat sunnah, keburu batal wudhunya. Masya Allah, jangan males-males. Kelihatan nih orang kalau yang jarang wudhu nih, kelihatan mukanya butek, kelihatan bener. Nggak usah repot-repot tuh, pergi belanja make up apa segala macam biar glowing. Kita kadang suka sibuk membersihkan wajah kita biar indah dipandang oleh orang lain, tapi kita lupa membersihkan. Ini Sayyidina Bilal, tapi beliau memiliki kecintaan yang luar biasa sama Nabi Muhammad hingga sampai Nabi wafat. Sayyidina Bilal nggak sanggup lagi tinggal di kota Madinah. Nabi meninggal, Sayyidina Bilal nggak kuat tinggal di kota Madinah, nggak betah deh, nggak betah. Sebagaimana keadaan ini juga saya rasakan. Saya pindah dari Bekasi ke Ciangsana karena di Bekasi saya udah nggak punya ibu, udah nggak enak tinggal di Bekasi, udah nggak enak. Saya tinggal di rumah Bekasi udah nggak enak karena setiap saya lihat kursi saya ingat sama ibu saya lihat kamar saya ingat sama ibu saya, makanya saya pindah ke Ciangsana. Sayyidina Bilal nggak kuat, Nabi wafat nggak kuat, Sayyidina Bilal tinggal di kota Madinah. Sehingga Sayyidina Bilal izin kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wahai Sayyidina Abu Bakar, aku ingin pindah, aku nggak kuat tinggal di kota Madinah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kenapa wahai Bilal? Wahai Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sekarang udah nggak ada Nabi Muhammad. Allah. Lama-lama mati aku tinggal di kota Madinah karena menahan rasa rinduku yang menggebu-gebu kepada kekasihku Habibina Muhammad. Allah. Pindah Sayyidina Bilal, pindah ke salah satu negeri Syam, hingga sampai suatu saat di dalam tidurnya Sayyidina Bilal terbangun menetes air mata di wajahnya, sehingga membuat istri Sayyidina Bilal terkejut, kaget melihat Sayyidina Bilal menangis dalam kondisi yang sangat menyedihkan bangun dari tidurnya. Ditanya oleh istrinya, wahai suamiku, apa yang terjadi padamu? Wahai suamiku, apa yang membuat engkau menangis? Maka Sayyidina Bilal mengatakan, sungguh aku telah mimpi berjumpa dengan kekasihku Sayyidina Muhammad. Aku mimpi berjumpa dengan kekasihku Habibina Muhammad. Di dalam mimpiku Rasulullah mengatakan, wahai Bilal, kenapa engkau tidak datang berziarah kepadaku? Apa engkau telah lupa kepadaku? Apakah engkau tidak rindu kepadaku? Maka Sayyidina Bilal seketika itu juga bangun dari tidurnya terkejut, menangis, menetes air mata membasahi daripada air mata kerinduan kepada Sayyidina Muhammad. Sehingga istrinya mengatakan, wahai Bilal, pergilah engkau ke Madinah, datangilah kekasihmu, sampaikanlah salam dan salawat kepada kekasihmu Habibina Muhammad. Saat itu juga hadirin pergi Sayyidina Bilal langsung beranjak ke kota Madinah untuk berziarah kepada kekasihnya Nabi Muhammad. Sampai di kota Madinah, di depan makam Nabi Muhammad, makam yang sampai saat ini tercium harum luar biasa yang tidak akan pernah tercium melebihi daripada wanginya Sayyidina Muhammad. Makam yang sampai saat ini menjadi tempat yang paling mustajab di saat kita bermunajat daripada di tempat tersebut. Semoga kita semua bisa berziarah pergi ke makam tersebut.